Puji Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIL Siadai yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan mengalami pembaharuan setiap hari dengan kita membacakan firman Tuhan. Kita dapatkan dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-12 sampai ayat 13, tapi saya hanya akan membaca dulu ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Saya beri tema firman Tuhan pemimpin rohani diaken. Dan kalau kita menggunakan observasi, kita melihat bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak buahnya yaitu Timotius. Di dalam 1-2 Timotius itu Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Pada zaman itu terjadi krisis di berbagai bidang, termasuk krisis kepemimpinan rohani. Banyak pemimpin gereja yang mahir, yang pandai membuat program dan organisasi yang hebat, menjadi pengkhotbah yang hebat, tetapi hidup pribadinya dan rumah tangganya, bahkan karakternya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita melihat saat-saat ini banyak yang melakukan hal ini, seperti tema firman Tuhan, pemimpin rohani. Banyak pemimpin rohani, tapi mereka hidupnya tidak benar. Mereka pandai berkhotbah, pandai mengatur organisasi dan sebagainya, tapi hidupnya tidak menjadi contoh. Paulus mengajarkan kepada anak buahnya yaitu Timotius supaya tidak sembarangan dalam menentukan kepemimpinan, yaitu pemimpin rohani di tengah jemaat. Bukan sembarangan untuk mengangkat mereka, baik itu penilik jemaat atau majelis dan sebagainya, yang hidupnya harus suci hidupnya, maupun diaken ada kualifikasi yang perlu dipenuhi sebagai seorang pemimpin atau majelis atau siapa saja yang melayani di dalam bidang kerohanian. Kualifikasi yang pertama dalam kehidupan pribadi itu kita bisa membaca dalam ayat 2 dan ayat 3, tapi saya tidak akan membacakan, tetapi ayat 6 dan ayat 10 ayat 8 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, mereka juga ayat 10 dikatakan mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah pernyataan mereka tidak bercacat. Jadi pemimpin rohani itu orang yang hidupnya suci, tidak bercacat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Calon pemimpin itu perlu
calon pemimpin itu perlu memiliki karakter yang dan pribadi yang baik dan terpuji. Bukan sembarangan dalam hidupnya menjadi batu contohan, tetapi terpuji baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Hidupnya itu harus cocok dengan apa yang dilakukan di gereja. Lalu yang kedua, kita melihat dalam kehidupan keluarga itu bisa kita lihat dalam ayat 2 dan ayat 3, tapi saya tidak, kita baca boleh ayat 2 dan 3, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang baik, tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ini adalah pemimpin rohani yang dikehendaki oleh firman Tuhan, yaitu dia tidak menjadi orang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan sebagainya yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Dan yang kedua, kita melihat kualifikasi dalam kehidupan keluarga itu tadi kita baca dalam ayat 2 maupun ayat 4 dan 5. Kemudian ayat 11 dan 12 akan saya bacakan. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan penfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan pengurus anak-anak dan keluarga dengan baik. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh firman Tuhan sebagai seorang diaken, sebagai seorang majelis, sebagai seorang pemimpin di dalam gereja itu. Hidupnya harus kudus, suami dari satu istri, dan dia tahu mengasihi keluarganya dengan baik. Dan yang ketiga, kualifikasi dalam kehidupan sosial itu kita melihat dalam ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dikatakan kehidupannya sosial, yaitu si calon pemimpin haruslah merupakan orang yang punya nama baik di luar jemaat. Jadi dia harus punya nama baik, bukannya di luar diceritakan bahwa itu majelis atau pemimpin rohani itu, oh dia masih merokok, oh dia masih punya simpanan, dia masih suka mabuk-mabuk dan sebagainya. Di dalam peraturan firman Tuhan itu dikatakan dia harus hidup sosialnya calon pemimpin itu mempunyai satu istri dan mempunyai nama baik di luar jemaat. Mengapa Paulus perlu menegakkan kualifikasi tersebut? Pertama, karena jabatan sebagai pemimpin jemaat adalah pekerjaan yang indah. Kita tahu walaupun hanya sebagai majelis pelayan di gereja, itu punya jabatan yang terindah di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita mau menjadi orang-orang seperti yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Sebab
si pemangku jabatan tersebut haruslah orang-orang yang punya keteladanan, punya contoh yang baik di luar jemaat atau di luar gereja. Dia boleh menjadi saksi yang hidup di luar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan demikian, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau dia mempunyai perbuatan yang baik, dia bisa menjadi saksi dengan kehidupannya, menjadi contoh, menjadi teladan untuk orang lain, sehingga orang lain itu mau datang kepada Tuhan. Siapa saja yang jadi pelayan, entah dia penyambut jemaat, entah dia majelis, entah dia pelayan di mimbar dan sebagainya, hidupnya harus kudus. Jabatan kepemimpinan rohani bukan sekedar status, hanya status, oh itu majelis, itu pelayan, itu penyambut jemaat, bukan hanya itu di hadapan manusia, tapi satu keindahan di hadapan Allah. Kepemimpinan rohani bukan sekedar keahlian atau sebagai kehebatan secara manusiawi, karena dia hebat, dia pinter, tidak. Bagaimanapun pandainya seseorang itu, kalau hidupnya tidak cocok dengan firman Tuhan, semuanya kosong. Pilihlah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam segala hal dan dapat membimbing keluarganya di dalam kasih dan kekudusan Allah. Ini yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Aplikasinya kita melihat bahwa sebagai seorang pemimpin yang dikehendaki oleh firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan, boleh menjadi contoh di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah masyarakat. Ialah firman Tuhan ini bukan untuk berbicara kepada orang lain, tapi juga untuk diri saya pribadi yang melayani Tuhan. Kita harus kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah pemimpin rohani. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274200088. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu. Tuhan, Engkau ajar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai majelis, sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan, biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu. Ajarkan kami hidup menurut firman-Mu, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi lewat pelayanan ini supaya banyak jiwa boleh dimenangkan dan nama Engkau saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Beban yang Kau tanggungkan ke atas pundaknya Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau menopang, Engkau memimpin, memberkati Ibu Gembala, memakai beliau makin hari makin heran untuk menyingkapkan firman-Mu. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami dalam usia mereka yang masih muda, sudah dikorbankan untuk pelayanan pekerjaan-Mu.
Tuhan, kami yakin Engkau menilik keadaan mereka. Engkau berkati dan balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Rahmat dan damai sejahtera dan kasih kiranya melimpah kepada keluarga GPTI El Shaddai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.